Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pada saudara-saudaraku, khususnya umat Islam, juga semua manusia yang ada di alam semesta ini, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semua makhluk yang ada di alam semesta ini selalu berbahagia, bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini penuh dengan kerugian, karena ada satu hal yang kadang-kadang kita abaikan, yaitu kita jarang menyadari tentang hidup kita, sehingga kita ini selama ini hanya hidup pada angan-angan saja, tapi kita belum menyadari sampai pada hidup kita. Kenapa semacam itu? Karena ketika seseorang itu sudah memahami dan menyadari tentang hidup itu sendiri, tentunya dia tidak akan terlepas dalam hatinya itu Tuhan itu selalu bersamanya setiap saat dan tidak pernah terpisahkan. Kenapa dikatakan di situ manusia itu penuh dengan kerugian? Di situ Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu, demi masa. Kenapa di situ memakai sumpah ayat tersebut? Karena innal insana lafi khusri. Manusia itu dalam kerugian. Dalam arti kerugian di situ yang bagaimana? Kerugian bahwa manusia itu melupakan esensi daripada hidup itu sendiri, sehingga hidup ini berangan-angan seolah-olah hidup ini kekal, sehingga perasaan-perasaan tersebut yang akhirnya ya bisa dikatakan perasaan-perasaan tersebut adalah sebuah nafsu, dorongan nafsu. Sehingga dalam hidup ini hanyalah yang dicari itu kesenangan-kesenangan semata. Misalnya orang yang di situ terjebak pada kesenangan itu selalu berhayal, berimajinasi, umpamanya orang itu sudah diberikan sebuah kesuksesan, tapi selalu merasa kurang terus, sehingga di situ misalnya seseorang itu contohnya itu sudah punya sepeda. Ketika dia sudah punya sepeda juga dia berpikir lagi dan membayangkan, andaikan saya bisa membeli sepeda motor akan lebih enak, karena perjalanan yang jauh itu bisa dipersingkat.
Terus ketika sudah punya sepeda motor juga sama. Ia akan berpikir lagi, berimajinasi lagi bagaimana andaikan saya itu punya mobil. Tentunya perjalanan itu juga akan terasa enak karena sudah tidak panas lagi, hujan tidak kehujanan, dan terus menerus. Sehingga di situ manusia lalai dengan hidupnya. Hidup itu hidup yang bagaimana? Hidup itu yaitu yang disebut ruh juga boleh, disebut sukma juga boleh, disebut atman juga boleh, sama saja. Karena sesungguhnya itu semuanya istilah-istilah sebutan saja. Baik mau disebut ruh, sukma, atman, semua hanya nama-nama sebutan saja. Karena sesungguhnya apa yang hidup dalam diri kita disebut hidup itu juga sebutan. Itu tidak ada sebuah alat untuk mendeskripsikan atau di situ memberikan sebuah nama. Akan tetapi dengan nama-nama sebutan itu akan mempermudah untuk menjelaskan. Hidup itu sendiri yaitu apa yang hidup yang ada pada jasad kita ini. Karena jasad kita ini sebenarnya bersifat sangat relatif sekali. Kenapa relatif? Karena kita itu lahir, tumbuh berkembang, pada penghujungnya juga jasad kita ini akan mati juga dan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Lalu agar kita tidak hidup dalam sebuah kerugian, maka di situ dipertegas ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya dalam hidup ini akan bermakna, karena di situ dikatakan kecuali orang-orang yang beriman, illalladzina amanu, dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu adalah amal-amal kebaikan. Maka dikatakan di situ watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Artinya dalam hidup ini kita saling belajar, nasihat menasihati dalam hal kebaikan atau kebenaran, agar kita tahu tujuan hidup kita ini, bahwa kita hidup ini adalah akan pulang kepada asalnya, dan akan agar nasihat menasihati, menepati dalam kesabaran. Kesabaran itu artinya apa? Kesabaran di sini adalah karena dalam sebuah kehidupan ini kadang-kadang kita sering mengeluh. Keluhan-keluhan itu muncul dari sebuah keinginan-keinginan kita yang di situ kita itu tidak sadar pada hidup kita itu sendiri, sehingga timbullah keluhan-keluhan itu, sehingga di situ arti sabar di situ akhirnya tidak menerima semua keputusan Allah SWT, sehingga kita selalu mengeluh pada kehidupan kita. Misalnya, kenapa sih Allah itu memberikan cobaan pada saya? Kenapa sih Allah itu memberikan sebuah kemiskinan pada saya, memberikan penyakit pada saya?
Sehingga kesadaran itu nggak ada untuk menerima semua ketentuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar kita tidak terjebak dalam sebuah kerugian, yaitu apa? Belajar tentang kesadaran kita untuk mengenali diri kita sendiri, agar kita itu mengenal betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala sesuatu dalam kehidupan ini, andaikan kita itu kaya dan sebagainya, tapi kita tahu bahwa itu semua adalah sarana dalam kehidupan ini untuk menempuh perjalanan agar kita itu bisa mengenali Tuhan. Semoga sangat bermanfaat bagi saudara-saudaraku. Jangan lupa untuk mendukung channel kami, Cahaya Pewaris Rasul, dengan subscribe, like, komen, juga share. Mudah-mudahan channel kami bisa bermanfaat bagi semua manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.